من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الأمجد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Jamaah salat subuh rahimakumullah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, sehingga kita telah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanggungjawabkan semua amal yang pernah kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, setiap diri kita mempunyai pengalaman masa lalu, masa sekarang ini, dan masa yang akan datang. Ketiga masa ini, masa lalu menjadi nostalgia kita dengan segala prestasi amal yang telah kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan sejatinya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Merupakan ujian atau ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian agar kita sekalian terbaik amalnya. Mungkin banyak orang yang mengalami sejarah yang berbeda-beda. Dulu waktu masih muda itu punya pengalaman begitu gigih beribadah kepada Allah karena belum punya pasangan, masih mencari, atau dulu masih belum punya apa-apa, sehingga kita butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah untuk diberikan karunia anugerah. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu selalu kita mohonkan. Doa-doa yang kita panjatkan, kita lafalkan, bahkan sampai sedetil-detilnya untuk kita memohon agar Allah itu memberikan karunia seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita kehendaki, seperti yang kita cita-citakan. Dari yang terkait dengan jodoh, terkait dengan harta benda untuk mencukupi kehidupan kita, sampai barangkali jabatan yang kita idam-idamkan atau status sosial di tengah-tengah masyarakat. Itu semuanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memohon selain kepada Allah, niku salah. Karena selain Allah itu rapuh. Digambarkan dalam surat Al-Ankabut itu, kalau kita berlindung kepada sarang laba-laba, kita sangat rapuh. Tapi dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, Allah adalah tempat untuk menggantungkan semua harapan. Jadi kita saat ini harus memurnikan tauhid kita supaya tidak ada daki-daki yang ada pada hati kita, pikiran kita, dan action kita. Jadi kita memohon kepada Allah betul mukhlisin lahuddin, secara ikhlas kepada Allah.
Kita datang ke masjid itu jangan kita embel-embel ingin dilihat oleh manusia. Itu harus kita murnikan. Karena yang akan memberikan pahala, akan memberikan siksa itu bukan manusia. Manusia sendiri adalah makhluk yang lemah. Dia tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Karena dia sendiri juga mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mungkin sering melihat ataupun menjumpai sejarah-sejarah orang-orang yang mungkin kita kenal. Dulunya belum punya apa-apa itu rajin ke masjid beribadah. Kalau sudah punya apa-apa sudah dilalaikan. Yaitu dalam sejarah kisah-kisah semacam ini juga pernah terjadi pada masa Nabi. Seorang sahabat yang belum punya apa-apa, tidak punya apa-apa, memohon kepada Nabi untuk didoakan supaya mempunyai berbagai macam akses ekonomi, akses politik, akses kekuasaan. Setelah itu semuanya akhirnya juga lupa. Atau ketika kita masih belum punya pengetahuan apa-apa, setelah mempunyai pengetahuan apa-apa, justru sebaliknya, pengetahuannya untuk menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam itu, agama itu butuh keistiqomahan kita. Waktu masih melarat, ayo tetap mendekatkan diri kepada Allah. Ketika sudah dianugerahi oleh Allah kecukupan, sebaliknya itu syukur. Kalau belum punya apa-apa itu sabar. Tapi kalau sudah punya apa-apa kita syukur. Kita manfaatkan nikmat itu untuk lebih baik kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena kita tidak tahu usia kita, dan itu masih menjadi misteri. Belum ada teknologi yang bisa mendeteksi apa yang akan terjadi besok. Semua ilmu pengetahuan yang kita miliki hanya bisa memprediksi, mengkira-kira. Sekalipun sebenarnya di situ ada sunatullah, ya hukum alam yang bisa kita tangkap. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita perbaiki diri kita masing-masing. Karena ad-din an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk penguasa yang dolim, penguasa yang adil. Nasihat untuk para pengusaha yang dolim, untuk pengusaha yang adil. Nasihat untuk para politisi yang di tingkat pusat maupun daerah, pejabat RT maupun pejabat rakyat biasa. Nah, agama ini adalah nasihat untuk orang yang tidak punya apa-apa dengan orang yang jet set, kalangan yang hartawan, yang bergelimangan dengan harta. Nasihat untuk orang yang sakit dan nasihat untuk orang yang sehat. Nikmati itu semuanya dalam proses untuk taqarrub ilallah. Apapun posisi kita, apapun derajat kita, marilah ini kita manfaatkan. Kalau di tahun politik biasanya agama dijadikan embel-embel di dalam politik, marilah para politisi menggunakan agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan hanya untuk mencari suara di dalam pemilu. Karena kita sudah memasuki tahun-tahun pemilu. Kita ramaikan masjid karena Allah, bukan karena politik, bukan karena jabatan, bukan karena siapa-siapa. Sekali lagi bahwa berlindung kepada Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Sebaliknya berlindung selain kepada Allah itu adalah rapuh. Maka jamaah rahimakumullah, senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan anugerah yang terbaik dalam ujian-ujian yang akan kita lalui setiap saat. Dan godaan-godaan iblis itu akan menggoda kita sesuai dengan level kita masing-masing.
Semuanya adalah diuji oleh Allah, semuanya adalah akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Semoga kita bisa menyiapkan diri kita sebaik-baiknya di sisa waktu yang kita miliki. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.